Tuhan Allah yang hidup, di tengah perayaan Natal ini kami menyadari bahwa Engkau hadir bukan hanya di palungan Betlehem, tetapi juga di dunia dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus atas kami, bukalah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar menjadi berita keselamatan yang hidup, menyentuh kedalaman batin, mengubah cara kami melihat dunia dan sesama. Singkirkanlah kebisingan hati kami, segala beban, ketakutan, dan kelekatan duniawi, agar kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang lahir bagi keselamatan kami. Biarlah Roh Kudus juga menuntun kami untuk tidak hanya mendengarkan firman, tetapi menghidupinya dalam keseharian, membawa terang di tengah kegelapan, harapan di tengah keputusasaan, dan kasih di tengah dunia yang sedang terluka ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah, para pengawalmu mengangkat suara. Mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Saya juga mau menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah atau yang ada di rumah sakit. Selamat pagi, selamat Natal untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih serta anak-anakku, kabar apa yang Bapak, Ibu terima ketika pagi hari tadi bangun tidur? Ketika melihat ponsel Bapak, Ibu, dan Saudara, kabar apa yang Bapak Ibu terima dan Saudara terima? Selamat Natal. Ya. Hanya di hari ini saja? Kemarin sudah barangkali ya. Kalau di hari-hari biasa Bapak Ibu dan Saudara, setiap pagi apa yang Bapak Ibu dan Saudara terima di ponsel Bapak Ibu? Selamat pagi. Baik. Bukan jatuh tempo ya Bapak Ibu dan Saudara. Ya.
Saya memang menunggu dari pagi kabar tentang Pak Wali Kota akan hadir di tempat ini. Jadi itu yang saya tunggu-tunggu, apakah jadi atau tidak. Dari semalam sudah dihubungi, kemudian apakah jadi tidak Pak Wali Kota Kang Farhan datang ke tempat ini, dan ternyata puji Tuhan sudah terjadi ya Bapak Ibu. Kabar yang baik. Tapi secara umum Bapak Ibu dan Saudara, dunia yang kita sedang hidupi ini dipenuhi dengan berita buruk. Dipenuhi dengan berita tentang bencana, konflik, peperangan, perpecahan. Dunia semakin tidak ramah, baik secara langsung maupun dalam dunia maya melalui ponsel kita atau melalui televisi dan internet. Ketika Nabi Yesaya berkata seperti yang kita baca tadi, dunia yang ia lihat itu Bapak Ibu dan Saudara bukan dunia yang baik-baik saja. Umat Tuhan hidup dalam pembuangan. Jati diri mereka runtuh, rumah mereka hilang, masa depan mereka suram. Kalau saya membayangkan umat Israel pada saat itu sedang dilanda bencana besar, karena mereka sedang dalam pembuangan. Mereka menderita bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara sosial. Dan di tengah situasi itulah kita melihat bagaimana ia mengirim kabar bahwa ada damai, ada keselamatan. Kabar tentang Allah yang masih memerintah. Allah yang sungguh hadir dalam sejarah umat manusia. Dan kabar itu Bapak Ibu dan Saudara nyata melalui peristiwa Natal. Kabar itu bukan sekadar kabar penghiburan, tetapi kabar yang sedang bekerja di dalam sejarah yang nyata. Di dalam pesan Natal yang tadi kita dengar, kita juga bisa mendengarkan, bisa melihat bagaimana kondisi pada waktu Maria dan Yusuf ketika kekuasaan Romawi menguasai secara mencekik dan menindas. Banyak keluarga pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara yang hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian. Mirip-mirip dengan kita sekarang Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini mungkin kita bisa sedikit melepas ketidakpastian itu dengan sukacita Natal. Tapi mungkin nanti besok atau minggu depan sudah mulai back to normal ya. Udah kepikiran lagi pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi justru Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat peristiwa Natal lebih dalam, kita melihat bahwa Allah tidak memilih mengubah dunia ini melalui pengumuman di pusat kekuasaan. Justru Allah memilih hadir dalam sejarah melalui kelahiran seorang bayi di sebuah keluarga yang sederhana, di tempat yang hampir tidak diperhitungkan. Ya. Jadi Allah itu hadir memilih sekali lagi bukan di pusat kekuasaan tetapi di tempat yang terpinggirkan, di keluarga yang sederhana. Sejarah keselamatan itu dimulai dari sosok laki-laki biasa, perempuan muda, dan seorang bayi. Sekali lagi, laki-laki biasa, tukang kayu, perempuan muda, dan seorang bayi.
Sejarah keselamatan dimulai dari sana. Dan itu menyatakan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Allah hadir, keselamatannya itu hadir, tidak datang dengan sensasi. Bukan sesuatu yang terlebih dahulu harus viral, harus FYP kalau kata anak-anak sekarang itu, harus FYP, ya harus bisa ditonton banyak orang. Harus sensasional. Ternyata Allah datang, keselamatannya tidak dengan cara yang sensasional, tetapi dengan kehadiran. Dia tidak lagi mengirim pesan melalui nabi-nabi, tetapi dia datang sendiri. Dia masuk ke dalam keluarga kecil. Dia masuk dalam pergumulan. Dia masuk dalam kecemasan. Dia masuk dalam ketidakpastian. Dia masuk di dalam ketakutan. Di sanalah Tuhan hadir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sederhananya kalau bahasa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, aku datang itu, kata Allah ya, aku datang itu gak nunggu rumahmu rapih. Aku datang kepadamu itu gak nunggu hidupmu beres dulu. Enggak. Aku datang kepadamu itu ya sebagaimana adanya dirimu. Jadi tidak nunggu kita rapih dulu, dandan dulu, beli baju baru dulu. Tidak. Sebagaimana adanya kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti Maria dan Yusuf yang menghadapi, barangkali kalau sekarang mah ya ada gosip-gosip begitu ya. Udah jadi buah bibir Maria dan Yusuf. Bahkan pergumulannya bisa nampak ketika kemarin kita menyaksikan drama ya. Yusuf yang berniat secara diam-diam menceraikan Maria. Jadi Allah hadir, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik di dalam Yesaya tadi, menyelamatkan bangsa dan juga keluarga Maria dan Yusuf, juga keluarga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan dengan menghilangkan semua persoalan hidup kita. Bukan dengan menghilangkan semua persoalan hidup kita, tetapi dengan menyertai. Itulah keselamatan yang Allah nyatakan. Sehingga Yesaya ketika mengatakan Allahmu adalah Raja, Bapak, Ibu, dan Saudara, Raja di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pahami Raja ini bukan sosok yang memerintah dengan kekerasan. Raja di sini adalah sosok yang lemah lembut, sosok yang mendatangkan damai sejahtera, sosok yang justru raja tetapi dia mau merendahkan dirinya. Dalam keseharian kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering kali melihat keadaan-keadaan yang rusak sampai hari ini. Persoalan di kota kita, persoalan di negara kita tidak akan pernah selesai kalau kita sendiri tidak ikut serta menyelesaikannya. Kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Natal itu sekali lagi membawa perubahan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesaya mengatakan keselamatan Tuhan itu akan terlihat oleh segala bangsa, artinya keselamatan itu bisa disaksikan oleh sebanyak-banyaknya orang melalui siapa? Melalui kita, gerejanya, melalui kita, umatnya. Bagaimana dunia ini bisa mengenal keselamatan? Yaitu dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ketika kita memilih untuk berdamai, ketika kita memilih untuk bekerja sama, ketika kita memilih untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan rukun, ketika kita memilih untuk melestarikan alam ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sanalah dunia akan melihat keselamatan dari Allah. Sehingga tema kita hari ini, dunia dalam berita keselamatan, sungguh-sungguh nyata.
Jadi kalau ingat kata-kata dunia dalam berita itu, saya ingat waktu kecil televisinya masih hitam putih. Ya, kalau dunia dalam berita itu pasti jam 21. Betul ya Bapak Ibu ya? Jam 21 itu ditungguin tuh dunia dalam berita. Setelah itu saya harus tidur. Karena besoknya biasanya ada kegiatan pagi-pagi. Dunia dalam berita itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Tetapi sekali lagi berita yang harus kita terima, yang Bapak, Ibu, dan Saudara sebarkan itu adalah berita tentang keselamatan, bukan berita buruk, Bapak Ibu. Jangan menggosip juga yang belum tentu sudah disebar-sebarin ya, apalagi kalau gosip itu kan pasti seseorang yang kita omongin ya. Berita keselamatan. Dan orang yang membawa berita keselamatan, tadi saya katakan, betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita damai sejahtera. Jadi betapa indahnya langkah-langkah kaki Bapak, Ibu, dan Saudara yang membawa berita, membawa pesan bahwa Allah masih bekerja di tengah dunia yang rusak ini. Allah masih mau menyelamatkan dan Allah masih memerintah sebagai raja dalam hidup kita masing-masing. Mulai dari keluarga, jemaat, lingkungan masyarakat, dan lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kiranya melalui Natal ini, kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara melihat dunia bukan hanya sebagai tempat masalah, tapi tempat di mana berita keselamatan itu kita nyatakan. Amin.